Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kita di video kali ini yang akan membahas tentang psikosomatis, GERD dan anxiety serta gangguan atau kesehatan mental lainnya ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan like-nya jika dirasa video ini memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga kita semua juga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semua gitu ya. Sebenarnya apa sih yang saya rasakan gitu. Mungkin kalau teman-teman yang sudah lama bergabung di channel saya mungkin sudah ngerti ya, sudah pernah melihat video-video saya sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang sedang bergabung, nah ini saya sedikit informasikan lagi kepada teman-teman ya. Jadi apa sih yang saya alami selama ini seperti itu. Nah, di tahun 2014 itu saya mengalami GERD ya teman-teman ya, GERD. Dan itu pengalaman pertama kali saya. Kemudian untuk pengalaman yang kedua itu di tahun 2021 itu kemarin saya mengalami psikosomatis teman-teman ya. Nah, mungkin kurang lebihnya paham ya teman-teman kalau GERD itu apa sih yang dirasakan kayak gitu. Jadi kalau GERD itu dominannya adalah keluhan fisiknya itu ada di perut dan dada teman-teman. Jadi saya saat GERD dulu itu saya sering diawali dengan merasa mules, sakit perut, diare, dan lama-lama seperti seakan asam lambungnya naik ya. Jadi sering mengalami sendawa. Itu sehari udah nggak terhitung teman-teman sendawanya ya. Kemudian saking seringnya sendawa tuh seakan-akan dada saya tuh merasa terbakar kayak gitu. Kemudian mulut tuh seakan-akan tuh kayak terbakar juga sampai berwarna merah semua seperti itu. Nah, kalau teman-teman mungkin merasakan ada hal yang sama, terus saya juga ada sesak nafas teman-teman, ada seseknya juga ada, kemudian lemesnya juga ada, nggak nafsu makan. Nah, ini cenderungnya ke GERD ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin bingung, ini tuh kenapa sih kok saya tuh seperti dada terbakar, saya tuh nafasnya kayak engap, misalnya kok sering diare, sakit perut, atau mungkin nggak nafsu makan, lemes. Nah, ini bisa jadi tuh GERD teman-teman ya. Nah, namun di tahun 2021 itu berbeda yang saya rasakan ya. Jadi di tahun 2021 itu keluhannya lebih ke arah dominannya adalah di keliengan, gangguan keseimbangan, dan vertigo. Nah, karena di tahun 2021 ini saya itu mengalami psikosomatis teman-teman ya. Psikosomatis itu berbeda dengan GERD ya. Jadi hampir mirip, serupa tapi tak sama kayak gitu. Nah, di tahun 2021 ini saya juga mengalami asam lambung yang naik teman-teman, tapi tidak sampai GERD kayak gitu, dalam arti nggak sampai merasakan kayak dada panas terbakar atau tenggorokan mengganjal, sendawa yang berulang-ulang. Alhamdulillah nggak sampai ke sana. Namun yang sangat mengganggu dari psikosomatis saya itu adalah vertigo, kemudian keliengan, kemudian gangguan keseimbangan. Nah, jadi kalau teman-teman lebih dominan di sistem sarafnya nih, kok saya sering vertigo, saya sering keliengan, gangguan keseimbangan atau apapun, ini bisa jadi psikosomatis ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, saat ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya sedikit informasi bahwasanya saat kondisi apa sih kita atau mungkin keliengan, vertigo itu bisa muncul kayak gitu ya. Nah, ini mungkin yang sangat tepat tertuju buat teman-teman yang keluhannya kurang lebih sama dengan saya, yaitu keliengan, vertigo, dan gangguan keseimbangannya yang sangat mengganggu ya. Nah, jadi mungkin sedikit cerita, saya itu saat psikosomatis kemarin itu diawali dengan vertigo. Memang teman-teman, memang saya ada riwayat vertigo di masa lalu saya, namun jarang kambuh. Nah, saat 2021 kemarin itu vertigonya jadi sering kambuh teman-teman kayak gitu. Mungkin sekitar 2 minggu, dalam jangka waktu 2 minggu tuh mungkin sekitar 3-4 kalian vertigo saya kambuh tuh bisa kayak gitu. Padahal dulu-dulu tuh jarang banget saya kambuh teman-teman. Nah,
mulai dari situ, karena mungkin saking seringnya vertigo saya kambuh ya, kok saat saya kasih obat mungkin reda. Alhamdulillah bisa reda, tapi hanya sementara, tersisalah keliengan itu teman-teman ya. Jadi vertigonya mereda tapi saya keliengan, keliengannya tuh setiap hari teman-teman. Setiap saya jalan itu juga keliengan, saya duduk diam, bahkan duduk diam pun juga keliengan kayak gitu ya. Nah keliengannya ini sampai-sampai saya pengennya rebahan terus kayak gitu, karena saat duduk, saat jalan, saat berdiri itu keliengan terus kayak gitu hampir 24 jam kayak gitu ya, kecuali tidur. Kalau saat tidur alhamdulillah saya nggak merasakan keliengan, nggak merasakan vertigo. Tapi di saat mulai apa apa ya membuka mata itu ya, berdiri, duduk ataupun jalan, udah deh bermunculan itu sensasi keliengan. Jadi memang sangat tidak nyaman teman-teman kayak gitu ya. Nah kemudian saya mencoba untuk mengkonsumsi obat, misalkan kayak obat vertigo kayak gitu ya, pasti teman-teman tahu ya, obat Frego dan lain atau beta-histine itu sebenarnya meredakan iya, namun belum menyembuhkan kayak gitu, hanya meredakan sesaat, namun kok keliengannya masih ada terus. Nah ini mungkin teman-teman, tidak cuman saya ya, teman-teman mungkin banyak merasakan seperti itu juga. Tapi dari sekian obat medis yang cocok untuk vertigo saya itu adalah obat Frego, itu yang paling cocok. Mungkin teman-teman setiap orang kan berbeda-beda kondisinya ya. Kalau saya memang obat Frego itu yang paling cocok. Jadi sampai saat ini saya selalu bawa cadangan obat Frego. Tuh takut khawatir kalau tiba-tiba saya vertigonya kambuh kayak gitu, karena kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, itu serangan itu datang gitu aja ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, ini sedikit informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya terkait tentang saat-saat apa sih vertigo kita muncul atau keliengan kita itu semakin menjadi atau semakin parah. Nah, yang pertama berdasarkan pengalaman saya pribadi adalah semakin keliengan atau semakin vertigo itu di saat saya sedang banyak pikiran teman-teman, di saat stres banyak pikiran. Nah jadi kuncinya adalah teman-teman mencoba untuk jangan stres, jangan banyak pikiran seperti itu ya. Nah jangan overthinking kayak gitu, karena semakin kita stres, semakin kita sepanang dalam memikirkan sesuatu hal, semakin kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting, itu keluhan fisik seperti keliengan dan vertigo itu akan semakin menjadi loh teman-teman kayak gitu. Itu yang saya rasakan ya. Nah kemudian kapan munculnya keliengan itu semakin menjadi dan vertigo itu yang kedua. Jadi jangan di saat, jadi di yang pertama tadi di saat stres dan banyak pikiran. Kemudian yang kedua yaitu saat saya sedang emosi kayak gitu ya. Nah jadi jika ada masalah itu kan kita wajar ya teman-teman, misalkan kita kok tiba-tiba kayak merasa sedih, terus tiba-tiba kita nangis, atau tiba-tiba kita kayak marah kayak gitu ya. Nah saat sedih atau marah itu saya langsung muncul vertigonya teman-teman ya. Karena apa, bisa jadi saat emosi itu kita kan sudah menyimpan apa ya, kejengkelan terhadap seseorang, atau kita lah saat itu lagi sebel kayak gitu ya. Nah sebel yang berlarut-larut atau mungkin jengkel yang berlarut-larut kayak gitu, yang terpendam kayak gitu, lama-lama kan kita akhirnya kebawa emosi juga ya, akhirnya kebawa sedih juga. Nah saat emosi dan sedih itulah vertigo itu langsung muncul teman-teman. Jadi tiba-tiba serangan itu datang. Kalau dulu mungkin saya marah, saya sedih itu nggak apa-apa kayak gitu ya, tapi saat saya terkena psikosomatis ini teman-teman ya, jadi saya marah, saya sedih, kok langsung muter ya kayak gitu kepala kayak gitu. Jadi kayak ya itu tadi, vertigonya langsung datang gitu aja teman-teman. Nah jadi perhatikan ya teman-teman ya, kalau ada vertigo jangan sampai kita sedih,
marah ataupun khawatir, cemas yang berlebihan. Jadi emosi-emosi negatif berusaha untuk kita kontrol ya teman-teman ya. Kita berbeda dengan mereka yang normal. Mungkin kalau orang-orang normal mereka sedih, mereka marah, mereka khawatir, mereka tidak sampai vertigo. Nah, kalau kita sudah ada kelingan, sudah ada vertigo, jadi berusaha betul teman-teman untuk mengontrol itu semua. Seperti itu ya, mengontrol emosi-emosi negatif kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah jangan mager kayak gitu. Jangan mager, maksudnya kita males gerak, atau berkebalikannya jangan terlalu sibuk dengan aktivitas kita, atau jangan terlalu menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang terlalu berat atau yang membebani pikiran kita kayak gitu. Karena apa? Karena kalau mager itu kan otomatis peredaran darah kita kan nggak lancar, kemudian oksigen yang kita hirup itu kan juga berkurang kayak gitu ya. Nah, otomatis akan mudah untuk kambuh teman-teman. Di saat peredaran darah nggak lancar, di saat suplai oksigen itu kurang, itu akan memudahkan kita untuk vertigo atau kelingannya semakin menjadi kayak gitu ya. Nah, jadi jangan sampai mager teman-teman. Kemudian juga di saat kita terlalu sibuk beraktivitas, otomatis pikiran kita kan burnout ya. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah burnout atau pikiran kita tuh terlalu overload, istilahnya seperti itu. Nah, itu juga akan membuat vertigo dan kelingan semakin menjadi seperti itu ya. Jadi ketika itu teman-teman perhatikan deh, kalau udah ngerti polanya kita akan berusaha untuk mengkontrolnya ya. Jadi jangan sampai stres atau banyak pikiran, kemudian jangan sampai emosi atau sedih atau cemas yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, jangan mager, dan juga jangan sampai kita melakukan aktivitas juga secara berlebihan juga seperti itu. Nah, perhatikan tips-tips ini ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Sekian dulu video yang saya berikan, semoga kita semua lekas sehat ya teman-teman ya, amin ya robbal alamin. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman semua silahkan bisa komentar atau berkeluh kesah di sini ya, di komen YouTube bawah ini. Terima kasih, salam sehat jiwa dan raga.